Cerita kakak kelasku sebelumnya dari Mulia itu SMA sama SMP itu beda kepala sekolah memang. Akhirnya kesebut ya? Akhirnya kesebut ya? Kesebut Dan apa? Mulia. Perasaan tadi udah disensor dan susah-susah. Congrats evening. Apa siang? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, jadi hari ini kita akan membahas membahas masa lalu, Enggak masa lalu. Enggak masa lalu sih beberapa bulan. Tapi pertama mau kenalan dulu, Iya, Perkenalkan, siapakah Siapa Anda? lu? Nama saya Pandelan Wisnu Raja, biasa Enak. dipanggil Pande. Ya, Mantap. Ganteng pula ya. Yang ini yang Ganteng dari mana? Hitam manis. Hitam manis tapi banyak yang naksir. Amin. Ya. Tapi masih single. Bisa langsung di Wah, Anda tahu. bisa langsung didaftar ya. Oke, kalau saya Rian, Iya. kopi sejati. Ini. Kopi sejati. Nyebut brand boleh. Boleh, bebas. Saya Pande. Aduh, nggak ada tulisan lagi. Tak jamin marek wes. Nanti gampang. Kalau saya Alex, biasa dipanggil Duncan. Nama saya Alexander Duncan. Iya. Ya. Aneh sekali. Aneh memang. Belakangnya ada bahasa lainnya, Rahmat. Waduh, Untung nggak dipanggil Mamat. Jelek. Ya, jadi Jelek, ya. hari ini kita mau membahas ya kan, maksudnya Iya. apa sih yang biasanya kayak kita itu kan dari generasi yang berbeda. Kayak contoh Korean ini kan dari generasi zaman apa ya? Kemerdekaan. VOC. Kalau saya Sudah kan jauh sekali. zamannya apa? Waktu lahir rusuh Indonesia ini 1998. Terus kalau Pandi ini kan lebih Milenial ya? milenial lah, Iya. milenial. Dan lebih terkontrol juga. Nah, ya first of all, ya kita bahas kayak apa sih maksudnya kayak apa kira-kira yang anak zaman sekarang tidak bisa temui di generasinya kalian zaman dulu. Misalnya kayak kita anggaplah sekarang yang anak-anak SMP itu kan kayak mulai sekarang kayak terkekang sama orang tua, terus habis itu mau pergi nggak bisa, pergaulan juga nggak bisa, pergaulan yang secara positif nggak bisa kayak dulu kan kayak mau pergi ya oke lah pergi sama teman-teman, kayak misalnya SMA pergi ya saya mau kemana. Kalau sekarang kan kayak lebih nggak boleh kayak gini gitu, lebih apa ya, Overprotective. ya overprotective. Iya. Nah apa sih apa maksudnya ya dari dari Korean tak apa zaman dulu Kan kalau dari aku kita tidak sih, menjamani. kalau aku pribadi, aku adalah apa ya? Zaman dulu itu kayak pergaulannya ya karena belum ada gadget, belum ada semua, jadi ya otomatis lebih ke pertemuan yang tatap muka, mainnya yang sepak bola. Dulu belum ada futsal sih, masih ada sepak bola ya di lapangan gitu, kita main bola, basket, ya olahraga seperti itu, sepedaan. Nggak kayak sekarang gadget online, semua serba online gitu. Jadi otomatis kalau kita izin ke orang tua, mau main ke sini, pasti diizinin gitu. Diizinin, iya pergi, jangan pulang malam ya, jam segini pulang gitu. Ya sebatas itu sih gitu, karena waktu itu belum ada gadget dan semua masih lebih ke offline ya istilahnya. Ya kalau dari aku sih, aku ngelihatnya ya zaman sekarang itu kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul nih, khususnya anak-anak SMA, itu semua yang aku lihat tuh mereka gadgetan aja terus, dan mereka banyak instastory segala macam. Sebenarnya yang aku lihat kan kalau misalnya kita kumpul dan kita emang benar-benar merasakan pertemanan yang ada di situ, itu harusnya biasanya sih lupa untuk foto-foto. Biasanya gitu sih. Aku yang aku rasain kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih apa ya? Kayak banyak sih kayak ayo foto, malah kayak foto itu dibuat sesuatu apa ya, kayak ya ini loh kayak prinsipnya kita, iya, prinsipnya kita ditunjukin dari foto. Iya, Malah yang kayak quality kayak misalnya kayak ya ayo ngobrol, gak usah mikirin foto apa itu jarang gitu loh. Iya. Ya itu kayak aku juga sering sih lihat. Kalau misalnya sempat juga apa ya di zamanku lebih ke zaman SMP SMA itu benernya nggak separah itu, cuman soalnya kan itu kayak transisi apa ya, kayak HP aja masih Nokia zaman game Snake, Nokia yang lagu ada warna merah biru gitu. Nah itu maksudnya belum ada zaman sampai gadget ya, paling PC games lah. PC games pun juga kan kita main di rumah, cuman ada saat di mana juga zaman Korea juga sampai ada tempat main sepak bola apa, maksudnya masih ada kegiatan outdoor. Sekarang kan lebih ke
apa ya, indoor semua gitu loh. Iya. Nah itu kan juga apa ya, nggak bisa senakal dulu lah bisa dibilang. Betul. Nakalnya itu nggak enak. Karena juga ada overprotective dari orang tua juga. Nah itu juga. Jadi, Sekarang kan orang tua kayak takut, apalagi ya nanti anakku gimana kalau misalnya pergi terus sekarang marak kasus apa kayak ada kayak anaknya pencurian atau apa dulu kan sempat kan. Kalau zaman dulu kan kayak ya udahlah pergi aja, pokoknya jangan berlama-lama. Iya betul. Nggak peduli orang tuanya. Kacau gitu. Betul. Apalagi sekarang online ya. Gitu. Online, Jadi semua online. semua bisa diakses gitu. Kalau zaman dulu kita mau cari bokep sembunyi-sembunyi. Iya. Harus ngebobol VPN yang ada gitu. Sekarang semua bisa mengakses bokep. Iya betul. Gampang. Dulu Apalagi masa-masa SMP itu. dulu aja mau ngakses itu cuma bisa foto. Sekarang nggak perlu. Video ada, foto ada, tipenya juga ada. Dulu mah cuma foto aja, searchnya apa? YouTube. Search di YouTube itu mana ada, nggak ada bokep di YouTube. Adanya orang India nari, nggak ada. Dulu modelnya 3GP, masih burak gitu. Masih burik. Iya. Sekarang mah apa aja bisa diakses ini. HD. Website apa aja. Makanya. HD bisa nih ya. That's why orang tua pasti akan lebih takut lah, lebih gimana gitu. Semuanya serba bebas gitu. Iya. Lebih bebas gitu. Ya wajar lah. Wajar lah. Kalau orang tua zamannya beda juga. sekarang sama Nggak bisa. berjuang membesarkan anak-anak. Zamannya kita nanti itu lebih susah kontrol anaknya. Terus Saya kalau- sebenarnya apa itu ngomong-ngomong masalah apa itu orang tua proteksi terhadap anaknya. Itu kadang kan banyak banget anak-anak yang bangkang. Nah ya. Bangkang terutama SMA, SMP, terutama SMA lah. Itu kadang yang aku lihat dari teman-temanku ya. Itu orang tuanya mereka tuh ngelarang mereka terus-menerus tapi nggak ngasih tahu alasannya apa. Jadi itu alasan ya. jadi anaknya itu nggak tahu kenapa. Loh, terus kenapa kalau aku nggak boleh melakukan ini? Jadi kan mereka penasaran banget kan? Penasaran dan mencari sendiri. Nah, kebetulan mereka dapat gombolan-gombolan atau geng-geng tersendiri di sekolah. Nah, mungkin mereka terpengaruh di situ juga. Betul. Kecuali orang tua yang ngasih tahu kamu kalau ngelakuin ini konsekuensinya kayak ini. Betul. Ada Kamu penjelasan. kalau kamu ngelakuin ini, kamu harus terima konsekuensinya. Kayak gitu. Betul. Itu sih perbedaannya yang aku lihat dari teman-temanku juga. Kalau bahas masalah nakal nih, apa hal ternakal yang pernah kalian lakuin nih sama SMA? Tapi maksudnya kayak hal ternakal, literally nakal guys. Misal contoh ya, aku ada beberapa hal. Contoh nih, aku paling simpel, aku SMP misal, contoh SMP lah. Kayak aku pernah ketika temenku pup, ya kan, di toilet. Ini nggak beres ya. Atasnya itu, jadi dinding itu kayak atasnya itu bolong. Kan dulu nggak ada shower, kan harus pakai air tuh. Kan kalau dibunyiin bunyi, oh artinya ada orang pup. Tak siram pakai kayu dari sebelah. Suruh lari. Ya, contoh simpel kayak gitu maksudnya. Itu SMA ya? SMP. Oh, SMP. Nanti kalau SMP ada lagi. Oh, oke. Kalau selama SMA apa hal ternakal kalian selama SMA yang pernah kalian lakuin? Tapi aku bahas SMP dulu sebentar. Boleh. Dari SMP. Yang aku inget ya SMP karena kan udah terlalu lama kan juga. Itu ada guru BAB. Wah, kenapa semua ini? Kenapa setiap masa kecil selalu menyerang ke BAB? Nggak tahu kenapa memang. Wow. Sudah turun-temurun seperti itu. Itu dari sekolah ke sekolah kayaknya. Sakral memang pup itu Sakral memang, Pak. sakral. Dan ini jujur aja dulu itu guru BK. Wah, Guru BK. Jadi kita itu udah gerombol, Pak ini kelas kakap. kayaknya setiap jam segini guru ini selalu BAB. Setiap jam 2 atau jam Kamu pantengin berarti Di planning ya? Wah. Ternyata guru ini jam 3. Udah kayak psikopat, kayak bener kan? Tingkat tinggi. Udah kayak psikopat bener. Jam 12 atau enggak jam 1 pas jam-jam istirahat lah. Istirahat. Gimana pas dia udah masuk ke dalam, kita gedor-gedor terus kita liatin. Bukannya kalau toilet guru itu harusnya beda nggak sih?
kadang-kadang gurunya sendiri itu ke toilet murid. Nah ini aneh, dikasih fasilitas bagus ngapain ke toilet murid gitu? Gak tahu juga. Out of the box. Lebih itu apa? Yes. Ada Rakyat, Oh, rakyat. mengurit. Konsepnya salah ya kayak Jadi aku tutupin aja namanya, misalnya A lah misalnya. Agus. Enggak tadi ya. Bukan. Udah masuk. Gerombolan masuk, habis itu dor. Habis itu naik ke atas. Weh, A, BAB, habis itu langsung keluar semua. Wah, itu kalau itu udah langsung di nggak berhenti. Tarik lagi. Tarik lagi. Lah. Itu pas jam istirahat, pas udah masuk kelas, nah baru guru BK-nya masuk. Tadi siapa yang ngintipin saya BAB, ha? Gitu, habis itu dipanggil lah, gitu. Hebat. Untung lulus. Untung Itu lulus. guru back Hebat. gila emang anak-anak ini. Itu SMP emang lebih parah sih gitu. Iya, kebanyakan memang kalau zaman-zaman di bawahku kayak adikku gitu, itu nakalnya SMP, aneh. Beda sama zamanku tuh lebih nakal SMA. SMA. SMA nakal, tapi adikku yang terpaut 4 tahun itu nakalnya di SMP. Aku juga nakalnya lebih parah di Aku situ. juga lebih ke sana. Nggak tahu Iya, kenapa. Ya, tapi kalau aku SMA nakal, ya ada sih yang paling membekas. Dimana kita melihat daleman kakak OSIS kita. Kakak OSIS. Iya. Lancang sekali. Wah. Ya apa ya? Dulu itu apa ya? Kakak OSISnya zamanku itu kakak OSISnya cewek, ketua OSISnya cewek. Terus dia itu memang istilahnya kayak Bintangnya gitu. iya bintang. Bintang. Jadi Oh, kayak pantes. divanya sekolah itu gitu. Nah, kita itu sampai ngecengin dia itu sampai kayak pengen tahu kita harus bisa lihat nih gitu. Nah, sampai ada istilah gini, ada tempat-tempat strategis yang dia biasanya duduk dan kita mencari celah di antara itu untuk melihat dalamannya. Wah, sih enggak itu. Bro. FBI. Karena biasa SMA ya? SMA. Karena dia kadang-kadang SMA. duduknya itu gimana ya? Nggak kayak cewek. Kan biasanya ada yang Biasanya Ada yang ngangkang gitu ya? Iya, ngangkang gitu. Oh. Terus buka lebar, luas, membahana, cetar. disitulah semua pusat seguru-guru ke sana gitu. Ya itu. Jadi kita sampai belain sembunyi gitu di balik pohon. Aduh, Terus ya biar ampun. ini. Waktu itu sayangnya belum ada kamera zoom in zoom out gitu. Oh, astaga. Belum bisa di gini-giniin. Iya, betul, belum bisa diginiin. Jadi ya gimana ya, nggak bisa direkord gitu. Nggak bisa Nggak buat bisa. Masalah sekarang 64 megapiksel gitu. Ya itu sih. Sampai pori-pori. Jadi, ya selain tawuran. Karena dulu sekolahku terkenal tawuran. Inisial. Inisial, wah ini kalau inisial gawat ini. Inisialnya Kan banyak inisial. DM. Wah. Nah, itu. Aduh. Nah, Aduh. Darmo Mermai. Darmo Mermai. itu zaman dulu terkenal dengan kekerasan yang hakiki. Jadi Yes. itu ya apalagi zaman itu aku dibesarkan dengan film Crow Zero. Nggak tahu ya? Pernah dengar sih? Nggak tahu Crow Zero. Pernah dengar. Nah, Itu antara geng sekolah antar sekolah terus tawuran. Nah, Oh, di iya. Jepang. Pernah Di dengar. film Jepang itu. Modelnya kayak Oh kita. iya. Iya. Pernah lihat. Nah, Kayak itu gini. aktornya namanya Genji. Iya. Genji. Nah, itu. Dari sama. Nah, itu. Nah, itu. Nah, jadi zamanku itu terkenal dengan film itu juga. Jadi sehingga apa ya? Sehingga anak-anak muda pada zaman itu ketika membuka kancing, 2 kancing, Wah, yang buka cewek tapi. dilinting Salah. tangannya. Salah. Wah, nah itu merasa gagal gitu. Wah, itu. Apalagi kalau bisa Apalagi di depan anak adik kelas. Iya, Ya, adik kelas. Wah, itu sudah lengkap ya. Sama Om. Masih istirahat. Ya. Kakak kelas jalan. Langsung Ada. buka lah jalan. Lawan terbelah. Wah. Ya, seperti itulah. Jadi ya bagaimanapun juga kekerasan waktu itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi Kenakalan juga. Buat Iya. achievement. Iya, Buat jadi ya, achievement. ya seperti itu. Aku nggak tahu sih dengan yang lain. Bagaimana dengan kalian? Iya.
Kalau aku ya SMA karena kebetulan aku juga bobolan dari DM. Wah, ini. Kita tuh sama, cuma beda generasi aja. Bukan yang itu, tapi Darmo Mermai. Darmo Mermai. Iya. Aduh. Iya, jadi emang kalau katanya Korean dulu emang suka tawuran dan kalau nggak salah ada yang ngedrug juga ya. Iya, benar. Banyak Iya, banget. banyak banget ya. Banyak banget. Tapi kalau sekarang yang aku lihat itu ketat banget tuh. Ketat banget dan peraturannya itu banyak banget dan nggak ada yang berani ngelanggar juga. Bagus dong. Iya, itu bagus. Beda banget sama SMP. SMP aku masih bebas banget. Justru itu SMP aku lagi nakal-nakalnya juga. Nah, SMA ini sudah lumayan ketat dan kalau nggak salah kepala sekolahnya juga ganti. Betul. Nah, Udah kepalanya ganti dan lebih ketat juga. Nah, jadi ada pengaruh dari kepala sekolah juga gitu. Dan aku juga dengar dari cerita-cerita kakak kelasku sebelumnya dari Mang Mulya, itu SMA sama SMP itu beda kepala sekolah memang. Akhirnya kesebut ya? Akhirnya kesebut ya? Kesebut Dan apa? memulai. Perasaan tadi udah disensor deh, susah-susah kita sensor. Oke. Lanjut, Ya, Kak. lanjut. Lanjut. Aduh, Lanjut. memang mulut memang tidak bisa dikontrol. Tidak dikontrol. Maaf ya. Susah gitu. Lanjut. Gas. Gas mau. Ya. Jadi Dharma Mulya. Kenapa? Iya, Ya. Karena dari kakak kelasku juga cerita SMP sama SMA kepala sekolahnya beda dan waktu dia di SMP itu dia juga bisa bebas nakal-nakal juga. Giliran masuk ke SMA susah nakal. Tapi nakal yang simpel-simpel nggak apa-apa lah. Karena pengaruh dari kepala sekolahnya juga lebih ketat gitu. Oke, nice. What about you, bro? Aku ya saya Kenakalan. alumni bukan dari Dharma Mulya. Saya tidak pernah menginjakkan kaki di sana. Inisial. Ya, inisial WM. BM apa? Wah, manuan. Kalau di sekolah saya itu lebih mendengar apa? Oh, ini SMP di WM. Kalau SMA di M. Cuman M. Nah, terus habis itu kalau apa ya? Waktu itu kalau di WM itu kalau waktu SMP itu kan benernya WM itu sejajar dengan WM, KK, DM sudah. Nah, itu. Betul itu. Itu 3 serangkai. Itu adalah 3 serangkai. Aku baru tahu itu. Sana. Soalnya aku masih baru. Karena juga. zaman dulu itu waktu zamanku SMP itu lebih apa ya? Ya sempat lah kayak ada ribet, tapi bukan kayak ribet tawuran, cuman lebih ribet yang kayak misalnya jadi ada satu ketua dari KK sama satu ketua dari DM ribut. Nah, itu beritanya itu sampai ke WM. Kita adalah penonton setia yang menunggu hasil siapakah yang menang. Karena waktu itu masih zamannya kakak yang berjaya. Kenapa? Soalnya setiap kali misalnya kayak contoh futsal kakak lawan DM. Kalau enggak kakak lawan BM. Terus nggak pernah kayak jarang BM lawan DM. Nggak pernah, pasti kayak lawan kakak dulu. Soalnya kan kalau yang di kakak itu belakangnya ada lapangan futsal juga. Gaduh-gaduh sebelahnya juga enak. Ini lebih menjurus spesifik ini. Kemana ini? Kakak, kita gitu. Nah, kayak gitu. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya nakal juga itu, kalau zamanku itu lebih kayak SMP. Kalau misalnya Pandiri kan ngomong kalau waktu di SMA itu kan kayak apa ya? Kayak nggak bisa kurang nakal. Tapi kan itu kan karena pergantian kepala sekolah. Kalau di aku, ya kepala sekolah ganti. Cuman apa ya? Memang kalau waktu dari SMP terus aku pindah sekolah ke SMA itu, di SMP itu memang waktu nakalnya itu mungkin masih mengikuti zamannya Korean, tapi begitu pindah ke SMA itu kayak apa ya, kita mau nakal itu sudah ada beberapa yang kayak ada apa ya, kayak ada omongan kalau misalnya dulu SMP kalau kamu dipukul itu kamu dipukul baru dibalas. Nah, itu nggak apa balasan. Nah, cuman kalau misalnya waktu SMA itu udah kayak kalau kamu mukul aku tak lapor polisi. Itu masalahnya di situ. Kan maksudnya apa ya, zaman sekarang itu kan semua kayak sudah terpaut sama hukum, kayak dikit-dikit ya kamu kalau polisi. Kalau kamu ada masalah polisi, visum kayak gitu. Kalau dulu kan kayak kamu mau hajar-hajaran ya nggak ada urusan sama polisi, kayak paling pulang cuman kalau nggak orang tua yang marah ya orang tua mendukung, udah gitu aja. Menang nggak gitu. Menang nggak kamu, kalau malu-maluin malahan gitu. Karena ada beberapa kayak gitu. Sebenarnya juga apa ya, pengaruh dari zaman juga
juga dari peraturan pemerintah apa segala macam itu juga akhirnya mempengaruhi ke habit generasi kita juga kan apa-apa jadinya contoh apa-apa kayak sekarang ngadu. Kalau misalnya dulu kan di kita zaman sekarang juga guru nyubit murid aja lah polisi. Sekarang kan orang tua yang nggak terima gitu loh. Nah, dulu juga kayak misalnya nggak bisa jawab mak, dijewer, bokong ditepuk sama penghapusnya putih semua, tak tandai bokongmu gitu. Pakai putih kalau keluar udah malu ya itu maksudnya biasa. Kalau sekarang kan bisa kayak dijewer polisi, kalau nepuk penghapus di bokong kayak pelecehan misalnya kayak ada. Sekarang kan macam-macam nggak bisa sebebas kayak dulu gitu. Nah itu kayak apa ya kayak ya ada positifnya ada negatifnya, cuman kayak sekarang kayak lebih zaman sekarang kayak jadinya kaku gitu. Anak zaman sekarang kayak manja, kaku manja banget. Sama apa ya kayak terlalu nggak bisa berkreasi di luar lah, maksudnya kayak terfokus apa yang ya udah pokoknya kalau misalnya kayak gini ya adanya ini benar. Padahal kalau misalnya dulu kan lebih bebas, kayak misalnya kayak gini belum tentu B bisa kayak 2 tambah 2 4, tapi 3 tambah 1 juga 4. Nggak harus semua 2 tambah 2 kayak gitu. Semua terpaku sama satu cara gitu. Sama satu cara kayak akhirnya nggak bisa bebas pikiran kita itu. Betul. Nah itu kan sekarang kan lagi juga apa ya kayak semua akhirnya membuat pikiran orang tua juga overprotective. Jadi overprotective. Beda sama zaman dulu kan kita lebih ke apa ya udah pokoknya tanggung jawab sama diri sendiri lah. Kalau kamu jatuh ya udah kamu jatuh. Sekarang kan kayak lebih kalau bisa ya jangan jatuh gitu. Kayak kamu dijagain sama orang tua sampai kamu jangan jatuh. Pokoknya kamu ikut apa kata mama apa, kamu nggak jatuh. Padahal ya itu juga suatu konsep yang salah menurutku. Ngomong-ngomong masalah apa itu dipukul guru segala macem, itu Koko dulu gimana? Zaman-zamannya Koko itu masih ada pakai papan budaya seperti itu? Iya, kalau tulis tidak. Kalau zamanku guru yang mukul sih mukul ya, tapi bukan mukul yang keras gitu, enggak, maksudnya kayak misalnya di jewer itu masih itu masih. Terus kadang-kadang itu penggarisnya waktu zamanku dulu itu kan papanya bukan whiteboard kayak gini, tapi papan yang pakai kapur itu kan penggarisnya panjang. Ada coklat itu. Iya. Wah, kayu itu. Yang kayu itu yang sampai sekarang masih ada. Nah, dipiknya plastik. Masih ada kayunya. Dipukul pakai itu, kayak bisa di tag gitu. Tapi nggak keras sih, nggak sampai keras itu enggak. Itu cuman kayak biar kayak apa ya, biar fokus gitu mungkin. Tapi zaman itu udah maksudnya normal kan? Normal. Orang tua nggak ada yang protes. Nggak ada. Malah kalau misalnya kayak gitu kita dihajar lagi di rumah. Malah mendukung. Dipukul lagi gitu. Memang ironisnya gini, yang kalau zaman sekarang itu kayak kalau dulu itu guru itu seperti orang tua ketika ada di sekolah. Gitu. Jadi orang tua itu benar-benar kayak ngerti bahwa perannya guru itu di sana adalah untuk mendidik. Dan aku nggak tahu kenapa kok kalau lihat berita sekarang tuh kayak orang tua malah nuntut gurunya ketika disiplin anaknya. Kalau memang kelewatan oke lah, beberapa memang ada guru-guru yang kelewatan. Tapi kan itu jarang banget. Dan yang lebih banyak malah berita-berita yang seperti itu yang cuma didisiplin ringan aja udah nggak terima, udah marah. Buat apa beliau? Terus buat apa kamu sekolahin anakmu? Jadi di logika berpikirku sudah bilang kayak gitu, buat apa kamu sekolahin anakmu kalau guru nggak bisa negur anakmu, guru nggak bisa disiplin anakmu, guru nggak bisa apa ya istilahnya membuat anakmu ini jadi pribadi yang mandiri yang lebih baik gitu, yang lebih teguh lah. Buat apa? Gitu. Memang ironinya di situ sih. Tapi aku sebenarnya juga puji Tuhan merasakan juga apa itu rasanya dipukul, dicubit segala macam. Waktu aku SD lah. Karena aku merasakan itu semua. Dan aku bersyukur lah bisa merasakan itu. Kalau nggak ada itu kan nggak mungkin. Bisa. Kamu yang sekarang itu kan nggak mungkin. Maksudnya gitu. kayak beberapa juga apa ya dari kejadian tersebut itu membuahkan kitanya sekarang. Kayak kalau nggak ada proses kayak kita tahu sampai dipukul guru atau apa, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang nggak kapok, cuman kayak beberapa itu memang berdampak kayak kita belajar bahwa perbuatan ada konsekuensi gitu loh. Nggak semua setiap perbuatan yang kita lakukan itu kayak akhirnya ada yang selalu ada orang tua yang backup gitu. Misalnya kayak kita salah akhirnya orang tua yang backup. Nah itu kan juga apa ya kasarnya kayak sekarang misal contoh kayak dulu misalnya kayak kamu ngebutan nggak punya SIM apa ditangkap polisi, yang backup siapa ya orang tua. Kalau dulu kan juga mungkin ya cuman ada salah satu bahwa ya ini konsekuensi ada beberapa yang kita harus terima sendiri. Kalau sekarang udah kita nanti diurusin lah pakai orang dalam misal kayak gitu. Semua beres ya bener ya. Itu apa ya kayak mental yang terjadi ketika
masa-masa yang tidak bisa dilewati oleh mereka juga ada hal-hal seperti ini yang apa ya, menyedihkan, ya bisa dibilang menyedihkan juga kayak gitu. Iya. Guru buat aku kayak gini. Jadi kalau nggak ada mereka, jujur aja kalau pribadiku di masa-masaku SMA khususnya, kalau misalnya nggak ada orang-orang seperti mereka, guru-guru, ya aku sekolah di sekolah yang sama dengan Pandi yang disebut tadi Dharma Mulia. Iya. Maaf ya. Buat aku itu kayak gini. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Buat aku pribadi, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Guru-guru itu di DM waktu itu ada guru-guru yang membentuk aku sampai ada hari ini gitu. Kalau nggak ada mereka, aku nggak tahu aku bakal kayak apa gitu. Soalnya gini, zaman dulu DM itu punya stigma yang jelek lah. Maksudnya ini fakta. Aku bukan menyebarkan apa ya, tapi dulu itu sepertinya DM itu dipandang rendah. Sekolah yang dipandang rendah. Karena apa? Karena mungkin banyak kumpulannya kayak istilahnya gini. Oh, istilahnya DM ini orang-orangnya malas-malas. Oh, DM ini masa depannya suram. Anak-anak yang punya masa depannya suram itu kumpulnya di DM. Ditambah lagi situasi keadaan yang waktu itu tawuran itu jadi makanan sehari-hari gitu. Udah stigmanya itu udah nempel banget gitu. Sampai ada titik di mana sampai sekarang loh sebenarnya. Oh iya? Berapa? Jadi waktu aku awal masuk aku pindah Surabaya, itu sebelumnya kan aku di 15 tahun, sekitar 15 tahun itu di Depok. Jadi aku selesai graduation SMP, itu aku langsung pindah Surabaya dan aku tuh lagi nyari sekolah. Sebelum masuk DM itu aku mau ke ini boleh ya inisial aja ya. Inisial. Mulai CB. Nah. Oke. Ya. CB. Ya. Aku tadinya mau masuk situ karena sepupuku juga masuk situ dan orang tuanya sepupuku bilang ini bagus banget sekolahnya. Oke. Jadi aku mau daftar di situ dan kebetulan aku di Surabaya itu tanggal 5 Juni. 5 Juni. Tapi pendaftarannya udah tutup Januari. Jadi nggak bisa dan akhirnya aku nyari sekolah lain. Tadinya aku mau masuk ke negeri. Cuma di negeri kan persyaratannya banyak banget ya. Harus pakai seragam sekolah segala macam, ngambil PIN segala macam. Nggak bisa lah pokoknya. Seragam sekolah aku sebelumnya SMP juga nggak tahu gimana sekarang. Setelah itu udah nggak bisa dan aku mau masuk ke P. Nah, oke. P dengan angka. Ya. Oke. Waduh. Semakin ini ya. Mungkin pasti nggak ada yang tahu lah P dengan angka itu apa. Ya, nggak tahu lah. Nggak ada gitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting nggak nyebut merek lah. Tadinya mau masuk situ, cuma waiting listnya 11 orang. Nggak bisa. Jadi akhirlah ketemu di DM. Gitu. Jadi nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba aku masuk DM lah. DM, interview sama kepala sekolah, oke kamu diterima lah gitu. Ya, intinya adalah yang aku sampaikan bahwa ketika kalau nggak ada orang seperti mereka, aku nggak ada hari ini gitu. Dan mereka kalau gini, banyak orang yang kasih ngomong stigma seperti itu, tapi mereka kan belum istilahnya nggak ada di sana gitu, nggak ada di sekolah itu gitu, nggak ngikutin belajar di situ gitu. Tapi ketika aku belajar di sana, jujur aja itu benar-benar berbeda dengan apa yang orang lain bilang bahwa sekolahnya itu sekolahnya yang kurang lah inilah, enggak. Ternyata justru guru-guru di sana juga adalah guru-guru yang kompeten dan membuat aku membentuk karakterku lah, lebih penting di sini. Membentuk karakterku. Dan sekarang kalau dilihat juga semakin berkembang gitu. Zamanku gedungnya masih gedung lama. Sekarang zamanmu gedung baru, bagus semua fasilitas. Ya bagusnya di situ ada improvisasi juga, ada improvement dan apa ya? Ya aku appreciate sama guru-guru di sana lah waktu itu. Bu Mega, Pak Joko, semua guru banyak guru yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Tapi ya kalau nggak karena mereka ya. Tapi ngomong yang tadi aku bilang soal stigma yang Koko bilang labeling bahwa Dharma Mulia ini pokoknya jelek lah, rendah lah. Itu sebenarnya masih ke bawah sampai sekarang. Waktu aku pindah Surabaya, kamu masuk mana Pandi? Masuk Dharma Mulia. Oh itu omku kalau nggak salah. Omku atau siapa gitu. Oh Dharma Mulia. Oh Dharma Mulia itu anak-anaknya nakal, tawuran terus, ngedrug segala macam, seks bebas. Oh segala macam. Aku udah, oh iya ta.
Waduh, aku wes takut duluan nih. Waduh, wes mokong iki. Tapi kamu jangan jalanin kayak gitu enggak? Hah? Enggak. Enggak. Nah, Keputusan. Aku kagetnya Ah. pas masuk Dharma Mulia emang aku puji Tuhan bisa masuk Dharma Mulia dan pendidikannya tuh bagus banget. Pembinaan karakternya iya benar. Tidak bisa dipungkiri itu. Iya. Karena memang yang membuat seperti itu memang pilihannya mereka sendiri, nggak mau ikut. Kenapa? Kok akhirnya rusak? Akhirnya ada kata-kata kayak ya kan di Dharma Mulia kayak gitu-gitu ya, benernya juga pilihan mereka, cuman nggak bisa ngomong juga karena Iya. akhirnya mereka sendiri yang membranding kayak orang-orang yang apa ya, kayak murid-murid yang nggak mau untuk menjadi normal ya, akhirnya membuat brand nama sekolah itu jelek sendiri. Akhirnya Iya, kan betul, dia betul. sebagai alumni kan akhirnya kayak, loh kamu dari Dharma Mulia misalnya kayak gitu, terus habis itu kayak itu kan sekolah sing kayak gini Malah jelek-jelekin. iya, padahal dia sendiri juga apa ya, berkontribusi dalam menjelekkan itu. Kalau misalnya kayak gitu kan sebenarnya juga ya dari dia sendiri. Iya, Kalau betul. misalnya dia menjelekkan. Benar-benar. Nah, Dan zaman sekarang khususnya tahun sekarang lah, tahun-tahun kemarin sama tahun sekarang itu banyak banget anak-anak yang masuk Dharma Mulia. oh iya? Dan aku kaget. Bagus Kat- dong. Beberapa dari temanku bilang, loh anak-anak dari SMP itu malah kebanyakan masuk Dharma Mulia daripada masuk ke P. Oh. Katanya gitu. Saya suka keributan. Waduh, saya kena masalah nih. Enggak. Memang pendapat kan. Iya, pendapat, iya, Itu iya. fakta. Oke. Gitu. Apa ya, terakhir. Ngomongin Pandi aja. Ya. Siapa sih seorang Pandi ini? Apa sih? Sekarang kan lagi pandemi. Iya. Apa yang kamu lakukan selama pandemi ini? Kan kamu sudah selesai SMA nih. Sudah saya. Kuliah juga semua via virtual. Ya online Iya, semua. via online. Apa kegiatanmu? Kan di rumah terus, apa nggak bisa keluar ya? Hari ini keluar. Kegiatanmu. Apa yang kamu Tapi lakuin? tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, apa? Ya. Protokol Pak ini. Iya. Protokol. Kita udah disinfektan bersih. Iya, benar. Udah bersih kok, guys. Tenang. Apa ya? Jangan judge kami. Ya. Apa yang kamu lakuin selama karantina? Masa pandemi ini. Apa? Jadi rencananya setelah SMA ini aku nggak kuliah dulu. Oke. Masih belum tahu nanti kuliahnya kapan. Cuma yang jelas selesai SMA, aku mau nerusin musik. Aku mau fokusin di bidang musik karena kebetulan papa mamaku itu musisi juga. Wah. Saya tahu itu. Anda tahu? Enak banget suaranya, Bu. Soal musik sempat lihat di IG-nya Pandi. Hey, Gendreng ya kan? Boleh Orang nih di dipromosi. apa ada YouTube, IG. iya, aku Kalau- punya channel YouTube guys. Oh, Namanya, aduh kebetulannya aku di Apa, sini apa? ada Di channel nama. apa? Oke. Namanya Pandelanang Music Channel. Mantul. Pandelanang Music Channel. Dicek Ya. di Bisa dicek di. Oh, Boleh. Ya. Terus kayak YouTuber gitu loh, kayaknya dicek di sini loh. ada di sini guys. Ada di sini guys. Padahal nanti dicari mana ini. Enggak ada. Nggak ada. Lupa ngedit loh. Tolong editornya. Sama selain YouTube channel juga Instagram dong. Bisa di follow juga. Apa? Pandelanang Pandelanang. double G di belakangnya. Asik. Di sini juga di bawah juga. Masih single? Silakan di booking lo. Loh. Hati-hati loh. Kan ada lagunya. Apa? Sudah. Aduh. Mau nyanyi takut gitu. Papa bulu-bulu kalau mama open. Enggak. Iya. Ya jadi seperti itulah. Aku fokusin musik dulu lah. Dan ya karena memang orang tua mendukung sebenarnya. Dan sebenarnya aku sebelum milih musik ini aku masih rada labil. Sebelumnya emang aku mendalami di gambar kalau kau tahu. Belum. Belum tahu ya? Nggak tahu. Oh, Nggak iya. tahu. Follow Instagramnya. Aku tahunya kamu ngedance. Wah. Itu zaman dulu SMP. Jadi dulu emang aku menggeluti. Emang sebelum aku musik, aku emang gambar duluan. Aku gambar desain SMP lah. Nah di situ aku berada di titik dimana aku bingung aku milih musik atau enggak desain. Dan papaku ini nanya aku terus, Pande, kamu suka desain atau musik? Yang aku lihat, yang ayah lihat, kamu kok sehari-hari sukanya musik. Tapi aku bilangnya, ya aku mau desain aja deh, aku mau kuliah desain. Dan di situ aku sadar nggak sadar, aku kurang jujur gitu sama diri aku sendiri. Gitu. Jadi pada akhirnya aku milih musik dan puji Tuhan ayah ibuku dukung. Gitu.
tapi jarang kayak sekarang kayak orang tua yang Masalah memberikan dulu. anaknya Iya, itu dia. memberikan Iya, anaknya iya. pilihan Ah. karena kayak beberapa udah kayak ada kan beberapa kayak orang tua nggak usah seni lah, ngapain sih seni nggak ada uangnya. Nah, Ya kan? betul. Terus Ya, apalagi udah lah banyak. masuk bisnis kayak atau teknik kayak atau apa arsitek atau apa segala macam yang kayak masa depannya udah kayak kelihatan kayak Jelas. iya jelas gitu loh. Masalahnya juga beberapa orang kan memang kalau misalnya dari seni pun ya nggak banyak, ya banyak juga orang yang Iya. sukses dari seni kayak banyak fotografi banget. atau mungkin dari gambar, dari Hmm. musik sukses. Hmm. Kalau misalnya mereka apa ya kayak semua berpikir bahwa arsitek pasti berhasil, mesin pasti berhasil, elektro pasti berhasil. Nah, terus nanti yang menghidupi dunia entertainment juga gak ada gitu Ya. kasarannya kan. Nah itu juga apa ya? Juga bisa dibilang mindset zaman dulu bahwa ya kalau kamu teknik pasti kamu sukses. Ya enggak juga gitu. Iya, juga, betul. Oh, saya nganggur hari ini. Wah. Enggak nganggur. Belum. Jangan nganggur lah. Waduh. Belum sah lulus gitu. Kok sepertinya jelek sekali yang nganggur. Waduh. Aduh. Lagi. Enggak. Jangan sebut enggak lah. Tapi ngomong-ngomong masalah, aku juga salah kaprah masalah pemilihan karir ya. Dulu aku tuh mikirnya, yang aku geluti musik sama desain. Aku mikirnya tuh dulu, dengan aku milih desain, aku bakal lebih sukses, aku bakal dapat lebih banyak uang, Ya. gitu. Betul. Tapi kenyataannya, yang aku disadarkan juga sama ayahku, percuma kalau kamu masuk desain, tapi kamu nggak bahagia, Betul. gitu loh. Mendingan kamu geluti karirmu yang kamu sukai, tapi kamu bahagia gitu. Betul. Kamu seneng menjalaninya Iya. gitu. Ya itu kembali ke passion kan. Kembali ke passion. Kembali ke Nah, passion. Hidupi passion. Betul. Betul sekali. Iya. Itu. Karena kebanyakan orang memang zaman sekarang mereka kerja ya kerja hanya untuk hidup. Gitu. Yang penting hidup. Iya, Yang penting digaji. Udah. Yang penting duit udah. Bisa makan. That's it. Nah, Ya. Ya sama sih. Ya aku dulu Iya, juga ya apa ya istilahnya kayak nggak dapat support kalau di dance gitu, sampai akhirnya orang tua support gitu, dan sekarang masuk ke kopi pun orang tua suka support, yes. dan lebih enak gitu, jalanin hari juga lebih enak, dan Iya. karena ini passion juga ya akhirnya nggak berhenti belajar. Benar. Dan ya kalau aku bisa bilang bikin hidup lebih hidup lah. Iya, siap. Siap. Mantul. Dan juga kalau kita jalanin passion yang kita geluti juga, harus disertai sama tanggung jawab juga. Betul. Ya. Dan Kamu percuma juga. Kamu jadi dokter aja deh. Enggak, kan kebanyakan anak sekarang kan aku mau jadi YouTuber gitu. Nah, Iya, iya kan? Ya, betul. Karena itu adalah job Ya, yang betul, ada betul. di zaman sekarang. Betul. Itu adalah Semua orang mau jadi YouTuber. Nah, gitu. karena niatnya wah banyak AdSense gitu. Banyak AdSense nih, duit gitu. Tapi kenyataannya setiap hari main game doang. Iya. Lah di mana tanggung jawabnya juga nggak ada. Nggak Gitu. ada. Gitu. Bisa lagi ngeles. Kan main game masuk YouTube. Iya. Oh. Kan ngasihin duit itu. Ini apa lagi nih anak? Aduh, coret kakak. Aduh, jangan kakak. Ya. Ya, begitulah. Oke, nice. Ya itu sih. Thank you. Pesan-pesan. buat Pesan-pesan. kami, ya. Aduh. Aku terima kasih loh sudah diundang. Wah, kita yang terima kasih. Cek, berarti ini podcast pertama. Bagian pertama. Kita podcast pertama. Podcast pertama. Oke. Akan Oh ada gitu. selanjutnya. Kalau podcast pertama viewsnya masih dikit, ngundang aku. Loh. Kalau viewsnya udah gede, Loh, jangan ngundang jangan aku. Jangan salah. Jangan salah. Jangan Kita salah. punya strategi. Enggak, bercanda. Setelah Oh. viewersnya banyak dan sukses, kita akan Essence. buka. Enggak. Sensasi. Kita akan undang kamu. Oh gitu. Kita jamin marek, betul. kan? Wah. Ada sponsor nih. Sponsor lagi nih. Mungkin nanti bisa lah tak jamin Maret. Sponsori Sponsori kan? Sponsori. Boleh. Itu, Betul. aduh. Ini nih awal-awal itu startup gitu. Butuh. Impian besar lah. Impian, Iya. Ya oke, mungkin ini bisa si Pandi kasih buat anak muda zaman Ya. sekarang. Apa yang Apa mau kamu sampaikan kamu lah? sampaikan buat generasi Buat generasi muda. generasi anak muda. Oke. Untuk generasi muda, aku nemuin banyak banget teman-temanku juga. Itu mereka habis SMA nggak mau ngapain. Maksudnya nggak tahu mau ngapain. Nah, Nggak jelas tujuannya tuh apa. Dan aku saranin kalian cari passion kalian apa gitu loh. Cari passion apa dan kalian cocok
dan kalian geluti passion kalian dan harus disertai sama tanggung jawab juga. Gitu. Bapak Nice. Rian mau ngomong buat anak-anak muda sama sekarang. Waduh. Jangan mau. Sama sih. Kok ya. kayak motivator ya? Oh, Padahal iya. saya itu Oh, aslinya iya. konyol loh, beneran. Iya. Beneran, saya tuh nggak bisa ngomong gini sebenarnya. Ah. Bener nggak? Ini screensaver. Memang dari tadi itu kita berusaha untuk menggali, ternyata tidak sereceh itu gitu. Ya sama sih, sama-sama. Kalau buat anak muda ya bener apa katanya Pandey. Jadi ketahui apa yang menjadi passion Passion kalian. dan kalau memang kamu passion di sana, belajar terus, kejar, lakukan Iya, yang betul. terbaik di sana, tekun di sana. Aku percaya ketika kalian tekun, kalian pasti akan berhasil di sana. Amin. Kalau saya buat para orang tua, Wah. Ini, Wah. ini. Kontra jangan sekali. memaksakan kehendak anak kalian. Salah, Iya, jangan bener. memaksakan kehendak kalian ke anak kalian. Kata-katamu, tolong Iya. Jangan memaksakan itu tadi Kalian. kehendak kalian kepada anak. Betul. Karena memang apa ya kayak apa ya kasihan, maksudnya setiap orang diciptakan berbeda. Aduh. Setiap kita Suka apa gini-gini. Semua itu diciptakan berbeda. Ada yang memang kayak memang bisa di teknik, bisa di desain, bisa di apa segala macam. Maksudnya ke anak akhirnya depresi, akhirnya anak itu tetap akan menjalani hal itu dengan cara hobi. Misalnya kayak contoh kayak anaknya misalnya suka gambar gitu, suka gambar apa kayak manga misalnya. Terus habis itu kan ada anaknya, kamu kerjanya ini aja di akuntansi, nanti kalau udah lulus ke apa misal. Akhirnya tetap anak itu nggak mungkin mengubur hobinya dia, pasti kan akan dijalankan kan. Maksudnya sayang kalau misalnya akhirnya karena semua itu apa ya, hidup kan cuman sekali. Kalau Betul. misalnya kita nggak bisa berkarya, nggak bisa berkreasi dengan semua itu juga akhirnya apa ya, apa yang menjadi spesial dari anak itu akhirnya nggak ada. Akhirnya semua dipukul rata, ya udah pokoknya kamu lulus ya udah kerja gitu, nggak ada yang namanya kreativitas, nggak ada yang namanya apa ya. Itu sih maksudnya buat orang tua ingatlah, dengarkan hati anak-anakmu, jangan kau paksa. kecuali anak Anda melenceng. Ya, ya Iya, benar, benar, kalau itu benar. ya, kalau itu benar. Kalau itu ya. Ya benar. Ya, Oke. oke. Thank Wah, you buat Pande. terima kasih, terima kasih. Thank you buat Pande, thank you. Ada muda yang ganteng, tampan dan rupawan. Dan Bisa sebenarnya muka aku tuh pasaran kayaknya. kok bisa? Karena banyak orang yang bilang, "De, kamu tuh mirip Atta Halilintar." Yang itu si geledek. Nah iya, geledek. Bukan Atta Halilintar sih, yang geledek. Yang geledek. Dan banyak banget, "De, kok kamu mirip mantanku ya? De, kok kamu mirip ini ya? Miripin." Bagus, Semua kan? dimiripin semua. Bagus. Bagus, berarti kamu tuh wajahmu tuh universal. Wah. Betul. Positif ya? Iya, positif dong. Aku nangkepnya aku negatif, pasaran gitu. Universal tuh besar loh. Universe. Ah, Universe. iya. Kalau universal itu Salah ya. semua bisa, kalau universe besar sama. Aduh. Gimana ini? Oke, thank you. Pande, thank you. Thank you Iya, so aku much. sangat berterima kasih. Sukses terus. Kopi Sehat Sejati, terus. terima kasih. Jangan kasih, lupa Om. ini ada kopi sejati gratis. Sponsor belum minum. Belum kami minum. Tapi ini enak guys gitu. Oke, let's close this Begitu. podcast. And Coba. Nggak boleh, nggak boleh. Apa ya, Pak? Gimana? and selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe.